Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya Mas Bli Agung Anak Agung sebagai Kepala Bidang. Yang juga saya hormati tentunya para pembicara yang hari ini akan menyampaikan materi dan juga tentunya berbagi hal-hal yang terkait dengan tema besar kita hari ini, Mas Teguh Wiono Sanjoyo. Nah ini kemudian Mbak Francisca Ernawati, kemudian juga Ibu Mujiah yang tadi sudah disampaikan merupakan inisiator dari gerakan yang akhirnya ini menjadi sebuah fenomena. Mudah-mudahan kita dorong menjadi fenomena sosial yang akan memberikan nilai manfaat terutama terkait dengan respon dari kondisi pandemi COVID saat ini. Teman-teman semua yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika kita berbicara pada konteks saat ini, kita melihat bahwa pandemi COVID ini telah menimbulkan dalam konteks terkait dengan pangan, ini menimbulkan beberapa aspek. Yang pertama terutama adalah terkait dengan ketenaga kerjaan, yang saat ini kebetulan saya tadi katanya Bli Agung menjadi Dubes Kagama yang di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya juga jadi Dubes di Kementerian Desa, jadi agak sedikit nyambung lah. Nanti bahkan banyak tema yang saya sampaikan ini sebetulnya refleksi dari hal-hal yang sudah kami lakukan dan tengah kita kawal, terutama Kementerian Desa untuk merespon situasi dampak pandemi COVID di tingkat pedesaan. Tapi dalam konteks ketenagakerjaan, kita semua sudah mengetahui survei BPS yang kemarin sudah dirilis, ini menunjukkan sebuah fenomena yang menurut saya mengkhawatirkan, terutama adalah terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Yang pertama, kalau dari sisi jumlah, orang yang menganggur, ini kalau normal saja 7,2 juta orang menganggur. Nah, ketika pandemi COVID ini menghempaskan semua negara termasuk negara kita, BPS merilis jumlahnya ini adalah menjadi menganggur betul, ini aja menjadi 9,77 juta. Jadi dari 7,07 pengangguran ini akhirnya naik menjadi 9% dari angka pengangguran. Nah ini mohon maaf 7,07 itu adalah angka nasional, yang di desa itu adalah 5%, artinya desa masih lebih kecil. Belum lagi kalau kita lihat artinya fenomena ketenagakerjaan yang lebih luas. Artinya orang-orang yang memang didefinisikan terus dengan pekerjaan. Ini adalah kondisi yang paling jelek di PHK. Mereka yang harus mengurangi jam kerja. Pengurangan jam kerja tentunya juga akan pengurangan terkait dengan tambahan penghasilan lainnya. Kemudian ada juga fenomena misalnya mereka dirumahkan, artinya tidak di PHK. Tapi hak-hak mereka juga dikurangi, termasuk juga adalah gaji. Tapi masih ada jaminan bahwa mereka masih menjadi pegawai. Nah, ini pegawai manakala nanti kondisi normal akan dapat direkrut kembali. Jumlah ini adalah luar biasa besar, 24 juta lebih. Ini adalah yang menurut kami di tengah situasi yang pandemik, kita tentunya harus betul-betul berpikir kira-kira bagaimana merespon kondisi yang terkait dengan kesulitan fenomena ketenagakerjaan. Oleh karena itu tentunya kalau kita memberikan semacam tadi tanggapan, ini ada dua hal yang bisa kita dorong. Yang pertama adalah mereka kita dorong untuk berwirausaha. Karena kalau yang untuk mereka terserap di dalam lapangan pekerjaan, fakta mereka lapangan pekerjaan sekarang banyak sekali tertutup atau banyak sekali terdampak secara secara luar biasa.
Nah, yang lain yang memang menurut saya juga harus kita perhatikan, yakni adalah terkait dengan krisis pangan. Jadi pangan ini meskipun sampai saat ini, alhamdulillah kita masih mengatakan belum terlalu terdampak. Bahkan kemarin ya bahkan kemarin ini apa namanya BPS merilis berbagai sektor-sektor yang terdampak dan yang tidak terdampak. Dan alhamdulillah yang tidak terdampak ini adalah salah satunya adalah pertanian. Pertanian masih menjadi sektor yang tumbuh dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Sektor industri, kemudian sektor wisata, ini kan luar biasa terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, kita juga harus berpikir kira-kira yang namanya kondisi seperti ini kan kita masih belum memprediksi, maka kita bisa melihat adanya satu mungkin persoalan yang akan betul-betul terjadi, yakni adalah ketika adanya krisis pangan. Oleh karena itu, tentunya kita memiliki sebetulnya potensi yang luar biasa untuk tetap kita ini cukup tahan terkait dengan gempuran, terutama adalah terkait dengan problematika pangan. Kami melihat ya teman-teman semua, sebetulnya banyak hal yang masih bisa kita lakukan, terutama untuk tadi merespon problematika terkait krisis pangan. Yang jelas yang pertama adalah pada next slide nih, pada slide berikutnya kita melihat kalau kita lihat di dalam konteks keindonesiaan, kita ini kan memiliki lahan yang luar biasa. Artinya kalau dari sisi desa saja ada 74.953 desa yang mereka ini sebetulnya juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa, terutama adalah kesempatan mereka untuk mengelola desanya dan mereka mendapatkan insentif dari dana desa. Dan saat ini memang yang kita dorong salah satunya adalah pada saat pandemik dan juga post pandemik nanti adalah desa-desa mereka ini cukup tahan, resilience terkait dengan pangan. Mereka banyak sekali, kalau menurut saya banyak hal yang bisa kita dorong dan bisa kita kembangkan dari apa namanya kesempatan kali ini. Namun demikian tentunya kalau kita melihat kita masih menghadapi persoalan-persoalan yang terkait misalnya adalah pangan. Di antaranya adalah kalau terkait di desa mereka ini memiliki yang namanya siklus yang sangat pendek. Siklus petani kita ini kan hanya mereka ini pada saat tanam, kemudian panen, kemudian setelah itu dijual. Hal-hal yang mengait dengan dorongan kita untuk membangkitkan atau katakanlah menambah mata rantai produksi menjadi lebih panjang, ini belum mendapatkan respon yang cukup signifikan. Kita coba sebetulnya beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang pun kita dorong petani-petani ini untuk mengembangkan pasca panen. Jadi gerakan pasca panen sebetulnya sudah kita dorong dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena kalau kita berbicara pasca panen, bukan hanya kita berbicara antar dari pemerintah. Mungkin antar pemerintah ya memang masih katakanlah menjadi PR. Ini misalnya Mbak Belinda ini dengan Kementerian Kehutanan kita mengembangkan dulu yang namanya dikenal kehutanan sosial. Sampai sekarang pun kita terus mencari atau mengupayakan bagaimana model-model yang paling efektif untuk memanfaatkan berbagai apa namanya lahan hutan yang memang itu bisa memberikan manfaat ekonomi terutama dalam masyarakat di sekitar dan yang dalam hal ini adalah desa-desa yang saya bisa mengatakan bahwa banyak desa-desa ini memiliki irisan-irisan yang sangat dekat dengan wilayah hutan. Mereka bahkan kita temukan fenomena kemiskinan yang sangat banyak ini adalah mereka adalah yang memang beririsan dengan kawasan tersebut. Nah, ini yang menurut kami yang tadi adalah yang harus kita kembangkan terutama adalah menyangkut bagaimana kita bisa mendorong atau peningkatan produksi yang akhirnya meningkatkan derajat kehidupan dari para petani.
Kemudian yang juga tidak kalah penting, dan ini mungkin bagian yang akan kita bahas hari ini, yakni adalah penguatan cadangan pangan desa. Nah, dalam hal ini kita melihat sebetulnya kalau kita yang namanya cadangan pangan tadi, saya katakan, tadi sudah saya katakan banyak sekali yang namanya petani-petani masih mereka ini aktivitas ekonominya kan masih sangat pendek. Kita ingin sebetulnya membudayakan kembali bagaimana desa-desa ini memiliki yang namanya stok pangan mandiri yang dulu pada saat saya kecil dikenal namanya lumbung desa. Ini mulai bisa kita laksanakan kembali atau kita perkuat kembali. Memang dalam hal ini kami melihat yang ada beberapa aspek, misalnya menyiapkan ekosistem pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa. Jadi situasi memang berubah. Artinya namun demikian ini kesempatan masih banyak. Kalau pada waktu dulu memang yang namanya lumbung desa ini kan hanya mereka menyediakan stok pangan manakala pada saat paceklik saja. Tapi kalau di sini bisa saja dikelola yang lebih panjang lagi. Misalnya adalah sebagai sebuah katakanlah supplier dari berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah. Dulu pernah kita yang namanya menggagas kerjasama dengan Kementerian Sosial. Dikenalkan dalam Kementerian Sosial kan mengeluarkan memberikan subsidi yang dikenal adalah subsidi pangan non tunai. Nah, ini kita ingin sebetulnya seluruh suplai ini adalah dari petani, kemudian petani dia yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Setelah Badan Usaha Milik Desa memiliki yang namanya stok pangan, dia bisa mendistribusikan dalam berbagai paket subsidi. Nah, mudah-mudahan lah kalau yang dalam sini ya penguatan cadangan ini menjadi sebuah gerakan yang memang akan betul-betul bisa kita laksanakan. Nah, ini yang ketiga, yang keempat dalam hal ini adalah pengembangan produk dan manajemen perdagangan. Ya, ini memang kita bisa melihat fenomena saat ini, terutama kekinian. Desa-desa ini sebetulnya juga tidak tertinggal amat lah. Banyak sekali desa-desa yang memang sebetulnya sudah berbenah dan bahkan dia sudah menyambut terutama adalah kondisi kekinian dengan adanya utilitas ya teknologi informasi yang begitu masif, terutama juga termasuk yang ada di pedesaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks yang saat ini kita sedang bahas, yakni menyangkut persoalan tadi saya katakan adalah gerakan cantelan. Ini menurut saya ini adalah merupakan sebuah katakanlah gagasan yang luar biasa, yang sangat orisinal, dan bahkan kalau bisa kita kelola dengan baik akan menjadi sebuah tradisi, akan menjadi budaya yang sebetulnya adalah meneguhkan kembali budaya-budaya tradisi-tradisi sosial yang ada di masyarakat. Jadi paling tidak saya menemukan ada 3 dampak yang memang itu akan muncul dari adanya gerakan cantelan ini. Yang pertama tentunya adalah dampak dari terkait dengan ketahanan pangan, adalah juga ketahanan ekonomi. Artinya kalau seandainya gerakan cantelan ini bisa kita lakukan dengan baik, orang yang tadi fenomena ekonomi, orang paling tidak bisa orang-orang yang sangat terdampak, terutama adalah terdampak di tingkat dasar, ini bisa paling tidak dia tetap survive, dia masih bisa membelanjakan uang yang sangat terbatas. Ya syukur orang-orang yang sangat terdampak ini saat ini masih mendapatkan berbagai paket bantuan sosial dari pemerintah. Nah, sehingga paket bantuan sosial ini bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Mudah-mudahan bukan untuk kepentingan kalau suaminya untuk beli rokok atau katakanlah untuk beli pulsa, tapi untuk kebutuhan ekonomi yang lain. Yang kedua yang saya katakan ini adalah dampak yang terkait masalah sosial. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, yang namanya pedesaan ini bukanlah sesuatu yang memang entitas yang statis. Pedesaan adalah sebuah entitas yang dinamis,
yang mereka itu terus bergerak sesuai dengan sesuai dengan perubahan lingkungan-lingkungan yang melingkupinya. Sehingga kadang-kala banyak pedesaan-pedesaan, terutama adalah pedesaan-pedesaan yang itu masuk di dalam kelompok semi urban. Ini hampir mulai ketinggalan yang namanya kehilangan terkait dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai solidaritas. Jadi gerakan cantelan ini menurut saya meneguhkan kembali yang namanya ikatan-ikatan sosial yang mulai rapuh, yang mulai mengendur di tingkat pedesaan terutama. Sehingga kalau seandainya bahkan di perkotaan pun juga malah semakin hilang. Nah, dengan adanya gerakan cantelan ini mudah-mudahan akan membangkitkan kembali semangat yang dikenal adalah semangat mereka untuk berbagi, semangat mereka untuk saling meringankan beban-beban yang terutama diakibatkan adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah yang saya lihat adalah dampak yang terkait dengan adalah dampak mungkin pembelajaran, terutama adalah pendidikan. Kita melihat kalau seandainya, saya melihat gini, kalau seandainya gerakan yang namanya cantelan ini bisa kita lakukan bisa kita lakukan yang namanya bukan mekanisasi ya, tapi kita betul-betul minta scale up dalam skala yang sangat besar. Terutama adalah bagaimana ini menjadi sebuah materi, terutama dalam materi para mahasiswa yang saat ini akan KKN misalnya. Kita coba dorong, misalnya saya melihat berbagai potensi yang bisa kita jadikan sebagai mitra, terutama baik misalnya BUMN. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dampak ini terjadi, memang ada sebetulnya yang masih bisa kita istilahnya harapkan. Terutama adalah misalnya BUMN yang tidak terlalu terdampak. Nah, ini bisa memanfaatkan terutama sumber-sumber itu menjadi semacam katakanlah pemantik atau sebagai stimulan dari yang namanya gerakan cantelan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalnya tadi yang namanya masifikasi gerakan cantelan bisa kita lakukan dengan menggunakan instrumen pendidikan, nah paling tidak kita mulai dulu lah dari Kagama, dari UGM ya. Kita akan bicara dengan serius dengan Pak Rektor kira-kira bagaimana cantelan ini menjadi sebuah katakanlah best practice yang memang bisa direplikasi di tempat-tempat lain terutama oleh para mahasiswa yang sedang KKN. Sehingga betul-betul ini akan menjadi sebuah fenomena yang memang akan menggerakkan. Tadi pertama adalah menggerakkan terkait dengan kegiatan sosial dan juga ada memberikan manfaat ekonomi dan juga adalah memberikan manfaat terkait dengan edukasi. Kalau ini bisa kita lakukan dan saya sangat semangat kemarin beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Kabid, Pak Bli Agung dan juga beberapa teman Mas Komo dan lain sebagainya ini kita dorong. Kita terus istilahnya yang namanya wacana, berbagai diskusi, ini terus akan kita lakukan. Tapi kita tidak akan melupakan berbagai aksi-aksi yang akan kita lakukan, terutama agar orang merasa bahwa ini memang ada manfaat dari gerakan yang akan kita lakukan. Saya rasa saya tidak akan berpanjang kata, sebetulnya materinya cukup banyak, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian sambil mungkin ngopi-ngopi pagi, dilihat-lihat lah kalau ada materi yang penting dan ini bisa digunakan, silahkan. Nah, oleh karena itu saya tentunya dengan senang hati menyambut diskusi kita kali ini dan mudah-mudahan tentunya diskusi-diskusi yang kita lakukan ini terutama adalah tadi saya ingin sangat semangat untuk mendorong gerakan cantelan ini menjadi gerakan sosial dan itu menjadi trademark dari Kagama yang memang selalu tidak pernah lepas untuk kita berpikir memberikan manfaat bagi sesama, yakni adalah migunani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.